warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Andrianingsih. Dalam hal ini, saya sangat mengapresiasi langkah pemerintahan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembangunan Papua ini bukan hanya sekedar proyek fisik, tetapi juga komitmen yang sangat mendalam untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua. Melalui langkah-langkah konkret, kita dapat menyaksikan seluruh pembangunan transformasi sehingga dapat membuka peluang-peluang bagi warga sekitar. Pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan menjadi pilar utama dalam pembangunan ini. Pembangunan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik bersama. Terus bersatu, berkontribusi dalam membangun kesejahteraan ini dengan baik. Dengan tekad yang kuat dan tekad bersama, kita dapat mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kurniawan, aktivis Jakarta. Mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di Papua, hari ini pemerintah khususnya sangat serius. Salah satu buktinya, pemerintah mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2020 tentang peningkatan percepatan pembangunan, di mana pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah ini sebenarnya sudah sangat masif. Dalam arti salah satunya adalah buktinya adanya jalan yang telah terbentuk di sana. Ini adalah membuktikan bahwa keseriusan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur benar-benar sangat diprioritaskan untuk hari ini. Mengapa? Karena infrastruktur ini sangat mendukung baik dalam segi pendidikannya, perekonomiannya, dan kemudian segi-segi yang lain. Bahwa kita tahu bersama di Papua ini memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa mengeksplorasi, masyarakat bisa menggunakan secara maksimal atau mengelola secara maksimal tanpa adanya infrastruktur yang memadai di sana. Selain pembangunan infrastruktur yang ada di Papua, tentu dalam pendidikan ini juga harus senantiasa ditingkatkan. Kenapa demikian? Bahwa sumber daya alam yang ada di Papua ini sangat melimpah. Namun ini juga harus dibarengi dengan sumber daya manusianya yang juga bisa mengelola sumber daya alam tersebut. Agar apa? Agar peningkatan penghasilan yang ada di Papua itu senantiasa meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap masyarakat Papua sendiri dengan adanya percepatan pembangunan ini senantiasa bekerja sama agar kesejahteraan di masyarakat ini akan segera terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handayani dari Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Berbicara mengenai pembangunan, salah satu prioritas pemerintah adalah pembangunan di tanah Papua dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Presiden menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di tanah Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di Papua mulai dari pembangunan jalan Trans Papua dan jalan perbatasan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara hingga pembangunan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara atau PLBN harus terus berlanjut dalam sektor-sektor lainnya sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Pembangunan Papua bukan hanya sekedar membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi kesejahteraan masyarakatnya. Ini tentang memberikan akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang berkualitas, dan lapangan pekerjaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Mari kita bersama-sama mendukung kesejahteraan Papua. Semoga Papua menjadi lebih baik dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.